Hünkârım. Lalu bagaimana dengan Qasem? Tanya Raja pada Zulfikar. Wajah Zulfikar pun langsung berubah. Raja pun berkata lagi, aku tahu kalau Qasem memberimu kesulitan. Semua orang memiliki kepribadiannya, dan Qasem memang seperti itu. Dia tidak peduli dengan peraturan, namun karena itu aku mencintainya. Bu halini seviyorum. Zulfikar pun menjawab, jika kamu tertawa karenanya. Zulfikar pun menjawab, jika kamu tertawa karena Qasem, maka aku tidak masalah dimarahi karena dirinya. Derviş. Tidak lama Dervish pun masuk ke dalam. Dervish melaporkan kalau Sahin Giray telah melarikan diri dari penjara Yedikule. Derhal bulun bana o haini. Raja pun marah dan berkata, bagaimana bisa Dervish? Temukan pengkhianat itu. Dervish menjawab, aku telah memberikan perintah. Jalanan dan pelabuhan telah ditutup. Tentara sudah mencarinya. Di tempat lain, Sahin pun bangun dari tidurnya. Mehmet kemudian berkata, Rehan telah menunggumu di luar. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Kuda, senjata, dan emas. Pergilah dari sini sebelum mereka menemukanmu. Sahin pun berkata, betapa murah hatinya dirimu adikku. Mehmet pun menjawab, aku tidak akan peduli lagi tentangmu. Bahkan jika dirimu bersembunyi seperti tikus sampai di sisa hidupmu, atau jikapun pengeksekusi meletakkan talinya di lehermu, aku tidak peduli. Umurumda değil. Sahin pun berkata, lalu apa yang akan kamu lakukan yang mulia Kalia? Apakah kamu akan menjadi anjing dari Ottoman dan menunggu mereka untuk memberikanmu tulang? Alışacaksın. Namun Mehmet tidak menjawab. Sahin pun berkata lagi, baiklah, tapi apakah begini caramu untuk memberikan perpisahan? Mari kita berpelukan. Mungkin kamu bisa mengingat kalau kita adalah bersaudara. Mehmet pun menjawab, Fahriye Sultan memohon untuk kami segera berlayar, tapi aku tidak melakukannya untuk dirimu. Aku menunggumu. Aku pikir aku tidak akan lagi melakukan hal yang sebanyak ini. Sahin pun hanya bisa diam mengetahui pengorbanan yang dilakukan oleh adiknya pada dirinya. Daha bir pişmanlık olmayacak. Di istana, Katerina datang pada Hachi. Katerina berkata, kamu memanggilku Hachi? Apakah raja ingin melihatku? Hachi pun tersenyum. Ia berkata, nampaknya kamu telah terbiasa. Tapi bukan raja yang memanggilmu, melainkan Valide Sultan. Dia menginginkan dirimu. Safiye Sultanımız beni istiyor. Katerina pun menjawab, Safiye Sultan menginginkanku. Hachi pun menjawab, aku mengatakan Valide Sultan. Tidakkah kamu mendengarku? Kita akan pergi ke istana lama, kepada Handan Sultan. Katerina pun nampak sangat tidak senang. Di tempat lain, Raja dan Qasem kini sudah tiba di kediaman Hudai. Pada saat itu, Hudai sedang membersihkan kakinya. Raja pun menyuruh semua orang untuk diam. Raja lalu datang mendekati Hudai. Hünkârım. Rahatsız ol. Hudai pun terkejut melihat Raja di sisinya. Raja berkata, terus saja lakukan, tidak perlu merasa terganggu. Dengan murah hati, Raja menuangkan air itu ke kaki Hudai. Dan begitu juga Qasem. Ia memberikan handuk kepada Hudai. Raja pun berkata, subjekku membutuhkan kenyamanan di penginapanmu. Mereka berdoa di halamanmu. Hudai pun menjawab, aku senang jika aku berguna. Qasem pun berkata, di sana ada tertulis di pintu, Darul Eman. Apa artinya itu? Nedir manası? Raja pun lalu menjelaskannya. Penginapan Syekh ini tidak dapat diganggu-gugat. Siapapun yang meminta belas kasihan dan berlindung di sini, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun orang tersebut bersalah. Suçlu olsa bile. Qasem pun berkata, Haji Aga mengatakan kalau Hudai memiliki banyak keajaiban. Setidaknya, bisakah kita melihat salah satunya? Hudai pun menjawab,
Itu adalah keajaiban. Saat ini, penguasa dunia menuangkan air kendi kepada seorang pria yang miskin seperti diriku. Dan kesayangan yang terhormat memegangkan handuk untukku. Itulah keajaiban. Raja dan Kosem pun lalu tersenyum. Rahmetim olur. Kembali kepada Katerina. Singkatnya, mereka kini telah sampai di istana lama. Hachi membawanya ke suatu ruangan. Hachi lalu berkata, "Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini." Katerina pun terkejut mendengar perkataan Hachi. Ia pun bertanya, "Apa maksudmu?" Jadi di sini, Katerina mau dibawa oleh Hachi karena ia mengira ia hanya datang ke istana lama untuk bertemu dengan Valide Sultan. Hachi pun lalu menjelaskan, "Kamu adalah wanita yang beruntung. Valide Sultan mengambilmu sebagai pelayannya." Katerina pun menjawab, "Tidak, kamu tidak bisa melakukannya. Aku adalah kesayangan dari raja. Dia akan memintaku dan dia akan memanggilku. Apa yang akan kamu katakan?" Hachi pun menjawab, "Kami akan memikirkannya. Jangan khawatir." Setelah mengatakannya, Hachi pun lalu meninggalkan Katerina di sana. Katerina ingin keluar, namun pintu segera ditutup, lalu dikunci dari luar. Kembali kepada Kosem. Terlihat Kosem sedang bersama kumpulan anak-anak dan ia menyuapi mereka. Dan di sisi sebelahnya, ada para pria yang sedang berkumpul makan. Para pria itu pun memperhatikan Kosem. Pria itu berkata, "Aku mengenal wanita itu. Ini adalah wanita yang berdiri di hadapan orang-orang pada malam itu." Karşısına çıkan hatun buydu. Pria lain pun bertanya, "Apakah maksudmu wanita yang hidup kembali?" Pria itu pun menjawab, "Ya, dia adalah Kosem Hatun." Kösem hatun bu, Kösem. Para ibu-ibu juga membicarakan tentang Kosem. Mereka mengatakan, sebuah peluru tidak membunuhnya. İnsan suretinde melek gibi. Begitu juga dengan kelompok Pak Tua. Mereka juga membicarakan tentang Kosem. Wanita itu turun ke pekarangan seperti malaikat yang menyamar. Gibi indi avluya. Jadi dari orang-orang itu semua, mereka sangat mengagumi Kosem. Akhirnya, seorang ibu-ibu menyapa Kosem. Ibu itu mengatakan, "Kami mendengar tentangmu, Kosem Hatun. Sungguh kesenangan bisa melihat dirimu. Mereka mengatakan kalau kamu seperti malaikat, dan itu memang kenyataannya." Melek gibi.